وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah rahimakumullah. Setiap mukmin tentu menginginkan untuk menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjaga, Allah akan melindungi, Allah akan menolong hamba itu ketika dalam kesulitan. Jika Allah mencintai seorang hamba, ketika hambanya meminta, Allah akan kabulkan permintaannya. Ketika hamba itu minta pertolongan, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara anugerah kecintaan Allah kepada hambanya, Allah akan mencintai seorang hamba ketika hamba itu selalu menjaga, memelihara amal kebaikan yang dilakukannya. Berkata Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin, kata beliau rahimahullah, qala al-muallif al-hafiz an-Nawawi rahimahullah fi kitabi Riyadhus Shalihin babul muhafazah ala ma'tadahu minal khair. Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu di bab yang ke-87, beliau menulis bab al-muhafazah ala ma'tadahu minal khair, bab keutamaan senantiasa menjaga amalan kebaikan yang biasa dikerjakan. Yakni, kata Syekh Utsaimin, annal insana idza tada fi'lul khairi fayambaghi ayyudawama alaihi. Ketika kita telah biasa melakukan suatu kebaikan, maka hendaknya dia senantiasa melakukan atau dia rutin ajak istiqomah mengerjakan kebaikan itu. Famathalan idza tada alla yada'a ar-rawatib, misalnya ketika dia selalu membiasakan dirinya tidak meninggalkan sholat rawatib, yang minimal adalah sholat rawatib yang muakkad, sholat 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 atau 4 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sesudah isya, setelah maghrib, sebelum dan sesudah zuhur 2 atau 4, kemudian sebelum subuh 2 rakaat, selalu dijaganya. Kalau misalkan mau mengerjakan di antara 2 azan, dia tegakkan salat 2 rakaat, maka itu kebaikan baginya. Karena semakin seseorang banyak bersujud kepada Allah, maka akan semakin mendatangkan
kemuliaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Yakni jamaah rahimakumullah, as-salawatu an-nawafilu allati tattabi'u as-salawatul khamsu. Salat rawatib itu adalah salat sunnah yang mengiringi salat fardu yang 5. Falyuhafid ala dzalik, maka hendaknya kita selalu menjaganya. Jangan sampai kita hanya kadang-kadang, ya, tidak boleh rog-rog asem kalau lagi semangat mengerjakan, kalau tidak semangat ditinggalkan. Tidak, hendaklah dijaga itu. Wa idza kana yaqumul laili falyuhafid ala dzalik. Begitu pula kalau seandainya kita mengerjakan salat malam, maka salat malam itu terus menerus dikerjakan. Apalagi kita tahu ciri ahlul jannah, mereka wa qalilum ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka yang sedikit berada di tempat tidur, mereka bangun untuk menegakkan qiyamul lail dan mereka beristighfar di waktu sahur, memohon kepada Allah ampunan sebelum masuk waktu subuh. Jamaah rahimakumullah, begitu pula kalau seandainya seseorang mengerjakan yusalli rak'ataini minad duha, falyuhafid ala dzalik. Ketika seseorang mengerjakan 2 rakaat duha, maka hendaklah senantiasa dijaga. Sehingga jamaah rahimakumullah, kita menjaga salat paling tidak 40 rakaat dalam 24 jam, paling tidak 17 rakaat salat wajib, 11 rakaat salat malam, kemudian ditambah dengan 2 rakaat salat duha, ditambah dengan 10 rakaat salat rawatib misalnya, ya, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh, 10 rakaat, maka kita akan mendapatkan keutamaan karena kita selalu istiqomah mengerjakannya. Jamaah rahimakumullah, wa kullu syai'in minal khairi idza tadaw fa innahu yanbaghi ayu hafidhu alaihi. Begitu pula kebiasaan-kebiasaan yang baik, maka hendaklah kita pertahankan untuk terus kita kerjakan ketika kita melakukan kebaikan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab tafsirnya Daqaiqut Tafasir, beliau menjelaskan kalau seseorang melakukan suatu kebiasaan berbuat kebaikan, apakah itu salat, apakah itu zikir kepada Allah, apakah itu infak, apakah sedekah, apapun kebaikan yang dikerjakan, puasa misalnya, kemudian dia terhalang melakukannya karena mungkin safar, karena mungkin sakit, karena mungkin ada kesibukan, bahkan mungkin dia sudah meninggal, dia akan tetap mendapatkan pahala amalan kebaikan yang selalu dikerjakan. Beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mendasarkan kepada firman Allah, illalladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan berbuat kebaikan, bagi mereka pahalanya tidak terputus. Walaupun dia sibuk tidak bisa, dia mendapatkan pahala karena melakukan amalan kebaikan selalu dikerjakan.
dapat pahala puasanya, dapat pahala baca Qur'annya. Makanya kebiasaan ini hendaklah kita terus kerjakan. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita di dalam sebuah hadis, ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla, muttafaqun alaihi. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu amalan yang selalu rutin, ajak dikerjakan walaupun sedikit. Oleh karenanya dikatakan oleh ulama, yang bagi al-mudawamah 'alal a'mali as-salihah wa adamut tahawanu biha awit tasahulu bit taksir wat taksir fi haqqiha li'annahu yu'di ila tarkiha. Hendaknya seseorang selalu mengerjakan amalan-amalan saleh yang dia kerjakan dengan tidak bermalas-malasan atau mengurangi dari kebiasaan yang dikerjakan. Karena mengurangi dari kebiasaan yang dikerjakan itu bisa jadi menjadi sebab dia tinggalkan amalan itu. Kalau kita biasa bangun 2:30 pagi, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala 2:30 itu kita bangun. Kalau kita biasa bangun jam 2 malam, jam 2 malam itu kita bangun. Subhanallah, kita dianugerahi oleh Allah kondisi fisik atau rohani kita juga dengan latihan, dengan terus menerus kita kerjakan akan menjadi kebiasaan. Kalau sudah biasa, maka itu menjadi karakter atau sifat namanya. Jamaah rahimakumullah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menukilkan beberapa ayat, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang Allah telah tetapkan terhadap seorang hamba kecuali hamba itu sendiri yang menjadikan sebabnya kenikmatan yang Allah berikan itu menjadi berkurang. Berkurangnya adalah dengan kemaksiatan dan kedurhakaan. Dosa itu mengurangi berkah, taat itu menjadikan nikmat bertambah. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menukilkan juga firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Ankabut. Di dalam surah Al-Ankabut di ayat di surah An-Nahl ayat 92, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kamu menjadi seperti wanita yang menenun kain. Setelah tenunan itu sempurna, dia lepas kembali, diuraikan lagi benang-benang yang sudah ditenunnya itu, padahal sudah kuat sehingga menjadi angkasa, berai kembali
tidak jadi kain lagi. Hadza mithalun qur'ani liman naqada ahdahu ba'da tauqidihi. Ini permisalan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ketika seseorang melepas apa yang telah biasa dikerjakannya, padahal itu sudah menjadi kebiasaan. Kata Syekh Utsaimin, la takunu kal mar'atil ghazilah. Jangan kamu sekalian menjadi seperti wanita tukang tenun yang dia ambil sehelai demi helai benang, allati taghzilu as-suf, yang dia menenun dari as-suf, dari bulu domba. Kita perhatikan, bulu dipintal sehingga jadi benang, benang demi benang dia susun. Jamaah rahimakumullah, thumma idza ghazalathu wa atqanathu naqadathu ankatha wa muzaqqatuh wa muzaqqathu. Maka tatkala sudah menjadi sebuah kain yang sudah bisa untuk dijadikan pakaian atau apa saja yang berguna dan sudah kuat, kemudian diurai lagi, dilepas lagi. Jamaah rahimakumullah, sehingga yang didapat adalah kesia-siaan. Apa yang sudah biasa kita kerjakan, hendaklah kita kerjakan terus menerus. Jangan sampai kita tinggalkan. Kalau kita tinggalkan, akan kita tidak lagi mengerjakan. Bal adimu ala ma amiltum alaihi. Bahkan yang diperintahkan oleh Allah agar kita senantiasa mendawamkan, terus menerus mengerjakan atas apa yang telah kita kerjakan, atas sebuah kebaikan itu. Jamaah rahimakumullah, juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum. Juga hendaknya kalian tidak seperti orang-orang ahli kitab, yang mereka ahli kitab terdahulu itu telah berlangsung waktu yang lama kepada mereka, tapi berlamanya waktu di dalam mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala bukan bertambah taat, tapi faqasat qulubuhum, hati mereka menjadi semakin keras. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, kita diingatkan jangan sampai seperti mereka. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan saat menjelaskan surah Al-Hadid ayat yang ke-16 ini, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala alam yahin lil mu'minin antalina qulubahum inda dzikrillah. Allah berfirman, belumkah datang bagi orang-orang yang beriman dengan menjadikan hati mereka itu lembut ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kal mawa'idz wa sima'il Qur'an wa tafhamuhu, seperti nasihat-nasihat, mendengarkan Al-Qur'an, kemudian dia bisa mengerti dari ayat-ayat Allah yang telah dia terima penjelasannya. Wa tunqadu lahu wa tuti'u, dengan dia selalu patuh dan taat terhadap yang Allah firmankan. Ayat yang mulia ini adalah merupakan teguran dari Allah kepada orang-orang yang beriman
agar dengan bertambahnya waktu, bertambahnya umur, bertambahnya amalan yang dikerjakan, agar dia bertambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin meningkat takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Muslim mengeluarkan hadis yang sahih dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Dia berkata, "Makana baina islamina wa baina an atabana Allah bihadhil ayah illa arba'a sinin." Tidaklah antara jarak kami masuk Islam, kami para sahabat masuk Islam, dengan teguran Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini kecuali dalam tempo 4 tahun. Nah, kita berada dalam Islam sudah lebih dari 4 tahun. Makanya para sahabat Nabi ridwanullah alim ajmain, mereka semakin ayat dia baca, semakin bertambah taatnya, semakin semangat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, oleh karenanya Al-Imam An-Nawawi menukilkan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abdullah, la takun mithlu fulan, kana yakumul laila fataraka qiyamul lail." Wahai fulan, jangan kamu, wahai Abdullah, jangan kamu seperti fulan. Dia itu bangun untuk salat malam, tapi esoknya dia tinggalkan salat malam. Jangan seperti dia. Jamaah rahimakumullah, hadis ini mengingatkan kita agar senantiasa menjaga ketaatan yang kita selalu kerjakan. Makanya orang-orang ahlul kitab dicela oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Mereka tidak menjaga dengan sebenar-benarnya menjaga yang berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fama qamu bimaltazamuhu haqqal qiyam wa hadza dzammun lahum min wajhaini. Mereka orang ahlul kitab tidak melaksanakan sebagaimana mestinya, dengan sebaik-baiknya dia menegakkan. Oleh karenanya mereka tercela. Tercela yang pertama, mereka al-ibtida'u fi dinillahi lam ya'murullahu bihi fahuwa madhmum. Dia mengada-adakan sesuatu yang baru di dalam agama Allah yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perilaku yang tercela. Yang kedua, adamu qiyamihim bimal tazamuhu mimma za'amu annahu kurbatun yuqarribuhum ilallahi zulfa. Mereka tidak menegakkan sebagaimana mestinya, padahal mereka meyakini bahwasanya ibadah yang mereka kerjakan itu akan mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jamaah rahimakumullah, maka hendaknya kita benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu istiqamah di dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimatun fulan yukni biha 'alal insan al-bashar ar-rajul wal mar'a yuqalu laha fulana. Kalimat fulan yang disebutkan oleh Nabi adalah panggilan untuk laki-laki, sedangkan fulanah itu adalah panggilan untuk perempuan.
Wa hadhil kalimah yahtamilu anna min kalami ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalimat ini adalah kalimat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anna ar-Rasul lam yadhkur ismuhu li Abdullah bin Amr. Nabi tidak menyebutkan secara langsung nama sahabat yang merawaikan hadis itu. Padahal yang disebutkan itu maksudnya adalah Abdullah ibnu Amr ibnul As. Tapi Nabi tidak menyebutkan dia. Dalam rangka apa? Satrun lahu, untuk menutup aibnya. Abdullah ibnu Amr ibnul As adalah yang menjadi topik pembicaraan di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tidak menyebutkannya dengan mengatakan ya Abdullah la takun mithlu fulan. Wahai Abdullah, kamu jangan seperti fulan. Dia melakukan salat malam, pada malam berikutnya salat malam itu mereka tinggalkan, dia tinggalkan. Setelah Nabi bersabda, jangan kamu seperti fulan yang dia bangun pada suatu malam, kemudian salat malam itu tidak dia kerjakan pada malam berikutnya. Setelah Nabi ingatkan seperti ini, Abdullah ibnu Amr ibnul As tidak pernah meninggalkan salat malam. Oleh karenanya, jangan tinggalkan salat malam, kata Nabi. Salat malam itu da'bus salihin, kebiasaan yang selalu dilakukan oleh orang-orang yang salih. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan siapa yang dituju dari sabda beliau itu, sehingga Abdullah ibnu Amr ibnul As ini dia tidak merasa dihinakan ketika Nabi memberikan nasihat terhadapnya. Makanya seseorang yang dia bangun untuk salat malam, meninggalkan pada malam berikutnya salat malam yang dia telah kerjakan, maka dia berarti orang yang tidak ajeg, tidak rutin di dalam mengerjakan suatu kebaikan. Padahal kita tahu salat malam itu adalah sunnah. Seandainya dia tidak mengerjakan, maka tidaklah dia meninggalkan kewajiban karena hukumnya sunnah. Tapi kalau seandainya dia mengerjakan itu secara terus-menerus, maka itu akan menjadi kebaikan baginya. Seandainya dia sakit, tidak bisa mengerjakan semalaman, badannya atau fisiknya lemah, tapi karena biasa terus-menerus dia kerjakan, maka dia mendapatkan keutamaan. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Pada sebagian malam hendaklah kalian bertahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Asa ayyab'atsa rabbuka, asa ayyab'atsaka rabbuka. Jamaah rahimakumullah, kata ulama ahli bahasa, kalau ada kalimat asa dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala, itu bermakna pasti. Pasti Tuhanmu akan mengangkat derajatmu ke kedudukan yang terpuji. Kita tahu juga di antara sifatnya ibadur rahman, walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama. Mereka ibadur rahman itu senantiasa tidak melewatkan malam-malam yang mereka lewati
malam-malam yang mereka bermalam kecuali dengan sujud dan berdiri, yakni menegakkan qiyamul lail. Oleh karena itu, salat malam adalah merupakan sunnah yang sangat dianjurkan. Salat yang paling afdal sesudah salat yang wajib adalah as-salatu fi jawfil lail, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat pada jauh malam. Maka hendaklah kita mengerjakan salat malam, jangan sampai kita tinggalkan. Karena kebiasaan yang baik akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula jamaah rahimakumullah, membaca Al-Qur'an. Maka hendaklah hal ini kita jadikan suatu kebiasaan. Jika kita telah ketahui Al-Qur'an kira-kira 600 halaman, kalau kita inginkan 1 bulan itu hatam, berarti 600 dibagi 30, 20 halaman. Sehari baca 20 halaman. Kalau 20 halaman hendak dibaca setelah salat fardu, berarti 20 dibagi 5, yaitu 4 halaman. 4 halaman itu 2 lembar. 2 lembar itu tidak sampai 15 menit kalau kita mau baca. Tidak sampai 15 menit kita sudah bisa menghatamkan Al-Quran selama sebulan. Rutin dikerjakan, ya, menunggu salat baca Quran, menunggu antrian, ya, saat kita antri baca Quran, apalagi Al-Quran sudah ada di dalam hatinya, sehingga saat kita mengendari kendaraan, kita biasakan untuk membaca Al-Quran. Atau zikir, hendaklah juga kita teruskan amalan yang biasa kita kerjakan. Zikir pagi sore, walaupun tidak seluruhnya, misalnya kalau dibaca keseluruhan di dalam zikir pagi sore itu butuh waktu kurang lebih mungkin 15 sampai 20 menit. Walaupun tidak keseluruhannya, maka hendaklah kita tetap baca. Seperti diantaranya, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Sekali. Juga membaca di pagi sore, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau bisa baca 100 kali, sungguh luar biasa keutamaannya. Baca ayat kursi, baca surah Al-Ikhlas, baca surah Al-Falaq, baca surah An-Nas. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali. Walaupun tidak keseluruhannya dibaca. Begitu pula zikir sesudah salat, hendaklah tidak ditinggalkan. Keutamaan membaca tasbih, tahmid, takbir 33 kali disempurnakan dengan hitungan 100 dengan kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu keutamanya akan menghapuskan dosa-dosa kita, walaupun seandainya dosa kita itu sepenuh buih lautan. Membaca ayat kursi di saat kita zikir sesudah salat, rangkaian zikir sesudah salat fardu maksudnya, maka membaca ayat kursi itu kata Nabi tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali kematian. Maksudnya
Kata Al-Imam As-San'ani di dalam Subul Salam, kalau orang itu selalu membaca ayat kursi, pasti dia akan mendapatkan tempat kembalinya surga. Baca ayat kursi. Ini keutamanya sangat luar biasa sekali. Juga tidak lupa kita baca yang Nabi pesankan kepada sahabat Mu'adz ibnul Jabal agar tidak meninggalkan setiap kali habis salat fardu, yaitu zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni. Bagaimana jamaah? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini sangat luar biasa keutamaannya. Obat bagi orang yang malas ibadah, doa ini. Allahumma a'inni, ya Allah, aku memohon kau berikan pertolongan kepadaku ala zikrika, untuk senantiasa mengingatmu, berzikir kepadamu, wa syukrika, dan selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan selalu melakukan ibadah yang terbaik. Ini sangat luar biasa sekali. Hendaklah kita memiliki satu amalan yang terus kita kerjakan. Kita ingat lagi di zikir pagi sore, ucapan yang ringan, Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Dibaca 3 kali. Kata Nabi, kalau orang itu di kala pagi dan sore membaca ucapan itu sebanyak 3 kali, lam yadurruhu syai'un, lam yusibhu fujatul bala, tidak akan ada sesuatu yang membuat bahaya baginya, tidak akan menimpa terhadapnya musibah yang tiba-tiba. Ini luar biasa. Insya Allah terjaga dari kecelakaan, dari tergigit ular, dari terkaman anjing dan seterusnya, kalau dia selalu menjaga dengan harapan besar Allah berikan seperti yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Begitu pula jamaah rahimakumullah, zikir ketika keluar rumah, hendaklah tidak lupa untuk selalu kita baca Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla an azilla au zalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Ini sangat luar biasa sekali. Begitu pula ketika kita masuk masjid dan keluar masjid, jangan lupa di pintu masuk masjid sudah ada tulisan doa masuk masjid. Ketika kita hendak ke toilet, ini biasakan ketika kita bercermin. Kadang-kadang di cerminnya sudah ada doanya, kita lupa tidak membaca. Begitu pula zikir setelah tidur, zikir sebelum tidur. Kalau tidak bisa sempurna membaca keseluruhannya, maka boleh kita baca sebagiannya. Sebelum tidur jamaah rahimakumullah, ketika kita membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, kemudian setelah dikumpulkan dia baca itu diusapkan ke seluruh tubuh kita. Ini sangat luar biasa pengaruhnya. Luar biasa sekali itu. Penjagaan dari gangguan syaitan. Diulangi sebanyak 3 kali, dimulai dari kepala, muka hingga seluruh tubuhnya diusapnya. Kebiasaan yang baik, termasuk berwudu sebelum tidur. Ini kebiasaan yang baik untuk kita kerjakan. Seandainya kita sakit, tidak bisa untuk menunaikan wudu sebelum tidur, kita sudah dapat pahala. Kalau kita selalu kerjakan. Begitu pula bangun tidur, minimal kita baca Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana
wa ilaihin nusyur. Paling tidak baca itu. Zikir selanjutnya ada. Kalau bisa baca, Masya Allah, luar biasa pengaruh dari doa yang kita baca yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini luar biasa jamaah rahimakumullah. Kalau di dalam kesehatan, ketika orang bangun, hendaklah tidak langsung beraktivitas, duduk sejenak. Tapi kita dibimbing duduk sejenaknya kita ini dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi mengajarkan juga yang biasa Nabi lakukan, membaca surah Ali Imran dari ayat 190 sampai 200. Ini dibaca, ini subhanallah. Jadi diisi dengan hal-hal yang menjadikan kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Naik kendaraan, hendaklah kita juga jangan lupa untuk membaca itu. Kebiasaan ini kadang-kadang kita lupa. Saat melewati tanjakan, naik di batu ini sering nanjak, ya, sering juga turun. Kira-kira apa yang dibaca jamaah ketika naik tangga, naik tanjakan? Apa yang dibaca? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita ke Masjid Taqwa ini naik dari sana, Allahu Akbar. Sudah berapa kali takbir? Ketika turun, baca subhanallah. Kalau kita dari Batu ini sampai Malang, sudah sangat luar biasa berapa tasbih yang kita baca. Tapi kadang-kadang lupa. Ini kebiasaan agar kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Masuk pasar, hendaklah kebiasaan yang Nabi ajarkan jangan sampai kita lupa. Nabi ajari kita zikir ketika masuk pasar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwal hayyu la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca. Ke pasar segera tunaikan yang kita hajatkan untuk tidak berlama-lama kalau kita memang mencari sesuatu di pasar. Kecuali kalau kita punya usaha di pasar, maka kita berlama-lama jangan lupa untuk senantiasa membasahi lidah kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi katakan pasar adalah tempatnya setan. Karena di pasar banyak orang menipu, banyak orang sumpah palsu, banyak orang yang dusta, banyak orang yang tidak menutup aurat dan seterusnya. Maka hendaklah kita ke pasar setelah kebutuhan selesai segera kembali. Begitu pula jamaah rahimakumullah, kebiasaan-kebiasaan yang lainnya. Terlebih lagi ketika hendak makan, setelah makan, jangan kita lupakan untuk berbuat kebaikan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga termasuk berbuat kebaikan ketika kita sedang makan. Jangan sampai kita lupakan itu. Bersyukur atas kenikmatan yang Allah telah hidangkan di hadapan kita. Makanya Nabi tidak pernah mencela makanan. Apapun yang dihidangkan, Nabi menikmati jika beliau berselera. Jika tidak berselera, beliau tidak menikmati makanan yang tersedia tanpa mengeluarkan celaan. Ini termasuk kebaikan. Dan juga tidak menyisakan makanan untuk syaitan. Jadi di makanan itu bersih. Itu termasuk kebaikan-kebaikan. Jamaah rahimakumullah, kebaikan yang kita kerjakan hendaklah kita pertahankan sampai datangnya ajal, sampai kita meninggal. Manakala kita lakukan terus-menerus seperti itu, maka kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana
hadis yang kita baca di awal, ahabbul amal indallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang ajat, yang rutin, yang istiqomah dikerjakan walaupun sedikit. Kalau misalkan kita punya kebiasaan ketika masuk masjid selalu menyediakan untuk dia berinfak walaupun hanya 2.000, membuat kebiasaan 2.000 dimasukkan kotak amal, itu lebih baik daripada yang tidak sama sekali. Makanya orang yang beriman tidak meremehkan sesuatu yang kecil berupa kebaikan, dan juga tidak meremehkan sesuatu yang kecil jika berupa keburukan atau dosa. Orang yang beriman selalu berharap kebaikan yang dikerjakan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita untuk selalu istiqamah mengerjakan kebaikan yang kita kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil akhyar wa sallama tasliman katsira. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.